Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 18 berbicara tentang pelayan-pelayan perjanjian baru. Tentunya bagian ini tidak terlepas dari beberapa minggu berturut-turut yang kita ikuti firman Tuhan, baik itu mulai dari tanggal 1, 8, 15 dan di hari ini 22. Semua orang percaya yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini berbicara tentang perjanjian Allah dan perbaharuan hidup manusia. Dimulai dari bagaimana Allah berjanji dan berbicara kepada Nuh tentang perjanjian yang kekal, yaitu tanda busuk pada Kejadian pasal 9. Lalu di pasal 15 bagaimana Allah berjanji kepada Abraham tentang keturunan. Lalu pada pasal 24 di kitab Keluaran bagaimana perjanjian Allah dengan Israel sebagai umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian Allah dengan umat Tuhan bangsa Israel pada pembacaan kita yang kemarin, di dalam pembacaan itu ada para pemimpin pelayan, Musa, Harun, Abihu, Nadab, dan juga melibatkan 70 tua-tua Israel. Pelayanan kita tidak terjadi kalau tidak ada pelayan yang dipilih Tuhan. Pelayanan kita terjadi karena ada pelayan-pelayan yang dipilih Tuhan. Namun para pelayan-pelayan ini juga, kalau kita baca Keluaran 24 ayat 1 dan 2, dari Musa, Harun, Abihu, Nadab, dan 70 tua-tua Israel, Tuhan bilang hanya yang menghadap Musa, yang lain dari jauh saja, menyembah dari jauh. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari, ini gambaran pelayanan kita. Contoh hari ini, semua kita yang hadir, pendeta bersama dengan majelis, gambaran pelayanan adalah dari bagian ini, pendeta sebagai Musa yang diizinkan Allah untuk mendekat. Lalu tugasnya adalah membawa pergumulan umat dan menyampaikan isi hati Allah kepada umat. Lalu para pelayan-pelayan, Bapak Ibu para majelis, pada pelayan sensus, pengurus KSP, itu ibaratnya Harun, Abihu, Nadab, dan 70 tua-tua adalah umat. Tetapi ada pada waktu tertentu, ketika di dalam jadwal pelayanan kita, para majelis melayani, maka posisi Bapak Ibu yang melayani ada pada posisi Musa dan harus mendekat kepada Allah. Ingat, kenapa seperti itu? Ketika nama kita ada dalam jadwal untuk melayani, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Karena kita mewakili umat dan mewakili Allah dalam ibadah itu. Ini pengertian. Ini yang harus diperhatikan.
Jadi kalau nama ada di jadwal, jangan main-main. Baca Keluaran 24. Lalu di Keluaran 24, apa tanggapan umat? Ayat 3 dan 7 itu, segala firman yang diucapkan Allah akan kami dengar dan lakukan. Jadi Bapak hari ini kita mendengar firman, harus dengar dan lakukan. Dia tidak asal dengar saja. Yakobus bilang kita harus menjadi pelaku. Kalau perkataan firman Allah di Keluaran 24, dengar dan lakukan. Lalu kita juga harus sadar pada Keluaran 24 di ayat 5, pemuda-pemudi juga dilibatkan. Pelayanan ini bukan milik kita orang tua. Kalau kita sudah meninggal, siapa lanjutkan? Jadi jangan batasi anak-anak. Kalau anak-anak dalam pelayanan, topang mereka bersama dengan mereka. Amsal bilang didiklah orang muda pada jalannya, atau sehingga pada masa tuanya dia tidak menyimpan dari jalan itu. Dua-duanya dengar. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang menarik dari pembacaan minggu lalu itu di ayatnya yang ke-10. Bagaimana dengan ibadah itu, Musa, Harun, Abihu, Nadab, 70 tua-tua Israel melihat bahwa kaki Tuhan kelihatan dan wajah Tuhan tidak nampak. Jadi ibadah seperti ini, saudara, lihat atau tidak lihat, Tuhan hadir. Jadi di dalam ibadah jangan main-main handphone, jangan baca hitam. Kalau sudah seperti itu, setan ganggu. Karena di dalam ibadah itu Tuhan hadir. Keluaran 24 ayat 10 ini menyaksikan. Dong lihat, kaki Tuhan. Tuh, bukan kelihatan. Tapi wajahnya tidak bisa karena penuh dengan kemuliaan. Nah, kemuliaan ini yang dibicarakan, disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Yang Musa alami karena Musa yang mendekat. Musa menerima itu. Musa mengalami itu. Sehingga Musa turun, Musa takut nanti cahaya kemuliaan itu hilang, hingga dia pakai sorban atau pakai jubah yang menutup wajahnya supaya jangan cahaya kemuliaan itu hilang. Ini yang kita baca yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang menarik dari bagian ini, penekanannya ada di dalam kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Pembacaan ini kita ibaratkan begini. Bicara soal surat-surat Kristus, bicara soal hidup orang Kristen. Yang tadi saya kutip di Keluaran 24 ayat 3 dan 7. Apa yang disampaikan oleh umat. Segala firman yang disampaikan Tuhan akan kami lakukan dan dengarkan. Jadi itu yang membuat kita menjadi surat. Bapak Ibu, ibaratnya kita lihat tadi soal pendidikan. Kita bisa bedakan mana yang SD, mana anak-anak yang di SMP, mana anak-anak yang di SMA. Atau pada dunia pekerjaan, kita bisa bedakan mana yang ada di TNI, mana yang ada di Polri, mana yang ada di ASN berdasarkan seragam, berdasarkan pakaian dinasti, berdasarkan pakaian hari-hari. Kalau kita lihat pun sekarang Loreng, kita nanti bilang itu mungkin Brimob kan, mungkin itu TNI kan. Tapi coba kita dekat, baru lihat jelas. Oh, Lorengnya warna ini, berarti Brimob juga sekarang menggunakan Loreng, TNI juga punya Loreng. TNI sudah banyak mengalami banyak tambahan Loreng. Nah, saudara-saudari, tapi yang tidak pernah berubah hanya di pakaian seragam anak sekolah.
Pasti kita lihat merah putih, atau putih merah, itu anak SD tau. Mau SD di mana semua yang tahu itu seragam sama dari Sabang sampai Merauke. Iya. Mau SMP dari Sabang sampai Merauke tetap seragam sama, putih biru. Mau dari celana panjang kan, celana pendek kan, kalau warna biru berarti SMP. SMA SMK baru kita lihat putih abu-abu kan. Inilah warna yang bisa membedakan antara kita yang disebut surat Kristus dengan yang bukan surat Kristus. Saudara, surat Kristus itu warna yang disebut dalam Injil Matius itu cerah. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5:16 itu. Jadi ibaratnya seperti itu sudah Kristus. Jadi saudara di mana saudara gunakan seragam dunia seperti apa, tapi saudara adalah surat Kristus, dia akan menjadi kesaksian, menjadi berkat, menjadi alat yang memberitakan kabar baik pada orang lain. Jadi Injil itu harus diberitakan. Perkataan Yesus ketika terangkat ke surga, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah atau menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28:19-20. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini? Semuanya hanya bertujuan supaya saudara dan saya tidak lagi memandang kepada yang disaksikan oleh Musa, tetapi semua orang diberikan hak, diberikan kesempatan, diberikan ruang dan waktu untuk menjadi pewarta kabar baik, menjadi alat-alat kesaksian. Mau jualan pina, mau jualan kue, mau jualan minyak, mau jualan sayur, mau jualan kios-kios kecil itu. Saudara, ketika saudara berbicara tentang Yesus dan saudara katakan yang baik dari pelayanan saudara terhadap orang yang datang, saudara sudah jadi surat Kristus. Saudara yang di kantor kita, yang di kantor, di pemerintah, di swasta, baik BUMN, BUMD, di LSM, LSM, saudara kita mengerjakan sesuatu, kita berbicara dengan baik, kita tidak mengambil hak orang, kita tidak mencuri, kita tidak mengeluarkan kata caci maki, kata umpat, kata kotor, kita sudah menjadi surat Kristus sekarang. Itu harus diterjemahkan terlalu dalam, terlalu jauh. Sederhana yang sudah bisa kita lakukan. Anak-anak di sekolah, bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka bermain dengan sesama teman, tapi juga dengan bagaimana menghargai bapak ibu guru mereka. Itu sudah menjadi surat Kristus. Sehingga dari perilaku yang baik, benar, yang berkenan kepada Allah, tapi juga dilihat oleh semua orang, maka mereka akan berbicara. Anak ini sopan sekali, teman ini lebih baik sekali. Kita orang punya hak, kita tidak kerja, kita tidak masuk, atau kita mana pergi ke tempat ini, dia tidak ambil, disimpan, sampai kita kembali diserahkan, minta Tuhan ambil. Itu. Jadi jangan kita terjemahkan yang jauh-jauh. Sederhana saja yang dosa kita bisa jumpai di dalam kerja atau hidup sehari-hari. Itulah surat Kristus. Itulah pelayan perjanjian baru. Bukan semua orang berdiri dan berkhotbah bicara luar biasa. Ada banyak pengirim jalan bicara luar biasa. Saya pengalaman ketemu dengan satu penginjil pasar Yonte. Bicara luar biasa, dia lihat saya di kaki tarabah. Saya celana pendek di atas motor. Hamba. Bilang bagaimana? Karena saya tahu ini.
Bicara di sini tuh luar biasa di pasar-pasar, tapi di rumah kebun binatang tidak. Tetap kami para pelayan, para majelis dan pendeta juga kadang seperti itu. Firman bicara bagus, tapi tempat-tempat sembunyi kebun binatang tak bongkar. Iya toh? Iya kan? Ada. Yang tambah tipu-tipu. Ingat, orang semua diberi nanti. Berdingan, khotbah itu berapi-api, tapi di rumah api padam, lepas siram dengan air. Di kantor api padam, tunggu cara menyala nanti, kompor cara menyala. Yang bikin padam itu kata-kata kebun itu, kata-kata isi kotor itu. Terus dia punya kandang banyak kan, atau kandang-kandang ini bongkar semua keluar. Bagi kiri kanan. Barang yang tidak tahu dukunya asal mulanya persoalannya dari mana. Ini yang ada. Saudara, kita bicaranya terlalu panjang lebar dan terlalu yang tinggi-tinggi. Firman hari ini adalah hal yang orang semua sedang lihat. Rasul Paulus bilang di Filipi, bagaimana orang dengan mulut mau mengaku Yesus adalah Tuhan, dengan lidah mengaku, terus dengan lutut mereka berkeluh, tak bersujud, bersembah. Bagaimana kamu terjadi? Saya dan saudara tidak bisa bicara yang baik, bisa ini yang baik, tidak terhadap berkat itu. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kalau bisa mengalami kemuliaan Allah itu dalam dirinya, kalau perkataan hari ini juga menunjukkan bahwa ada hal yang terjadi kalau tidak ada kemuliaan Tuhan itu. Saudara, kalau tidak ada kemuliaan Tuhan, kita baca firman, kita cara mengerti. Kalau tidak ada kuasa Tuhan, kita bolak-balik kalimat, firman Kejadian sampai Wahyu sampai Kejadian. Kita punya teman kantor satu di pangkat kopra, dan dia itu ibadah ini jarang sekali datang untuk ibadah. Kok ini Kristen kah? Aku apa? Dia bilang begini, izin senior, saya orang Kristen. Saya ini selalu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai Kejadian. Saya bilang mungkin kau buka ujung-ujung saja, toh. Jadi buka Kejadian, Kejadian, tutup Wahyu. Orang yang percaya itu harus aktif dalam ibadah. Kota ibadah itu apa? Bukan cara baca Keluaran 24 di cara mengerti. Ibadah itu Tuhan hati, Tuhan Allah. Supaya apa Tuhan dia? Oh, si A itu masalah ini. Kau datang kau sungguh-sungguh jadi. Mari saya selesaikan kau masalah ini. Oh, si B, kau punya masalah ini. Kau anak-anak untuk masuk masa depan. Saya selesaikan masalah itu. Tuhan punya segala-galanya. Ada di dalam ibadah. Itu sebabnya dan di dalam surat Ibrani pasal 10:25 bilang, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau Rasul Paulus bilang sama Timotius, ibadah ini mengandung janji, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi kalau kita ada di dalam ibadah, Tuhan ada. Jadi ketika ibadah KSPK, ibadah PKPK, PWK, PAMK, tunas-tunas sekolah minggu, jangan ada namanya. Tuhan ada. Kalau kita membuat Keluaran 24 ayat 10, tidak ada. Jangan kita bilang, yang melayani dia orangnya begini-begini, itu soal dia. Tapi kita yang ada bilang Tuhan. Itu. Kalau kau yakin seperti itu, kau masalah Tuhan selesaikan. Matius 11:28, Tuhan bilang, marilah kepadaku. Semua yang ditindas sudah berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29, itulah kopi yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu jaminan itu Bapak Ibu. Datang. Walaupun kau bisa baca atau tidak baca, datang sembahyang.
Tuhan tahu kepo hati. Tuhan tahu kepo masalah. Yang kita malu-malu datang kepada Tuhan. Jangan diam diri di rumah dan dulu ada masalah sendiri. Datang kepada Tuhan. Tuhan ada di ruang-ruang ibadah kita. Jangan menangis sendiri di rumah karena masalah. Bawa dalam ibadah. Supaya Tuhan bisa selesai. Kalau tidak nanti sendiri susah. Sendiri buat diri berat. Tuhan ada. Dan hal yang terakhir Tuhan bilang dari bagian ini. Bagi kita semua tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Tuhan pasti buka. Tuhan pasti kasih jelas. Tuhan pasti berikan bagi kita. Pembacaan kita di bagian terakhir ayat 16. 17 ke 18 dibilang begini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka serubung itu diambil daripadanya. Ini Tuhan ambil masalahmu, Tuhan ambil bebanmu. Jangan takut. Ayat kedua, ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Ini yang dibilang. Roh itu juga cara lihat toh, tapi dia ada. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Diberikan itu kebebasan, diberikan itu ruang untuk datang mengakui Dia. Dan terakhir dibilang di ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Yang semakin besar. Beban kita diselesaikan, kita akan melihat. Kita akan terus memuliakan Allah. Dan akhirnya, dia, saya, dan saudara semakin kecil, Tuhan semakin besar dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.